karyawan itu problemnya dua. Kalau nggak uang, ya waktu. Ada karyawan yang waktunya itu banyak, tapi duitnya nggak ada. Contohnya, office boy, terus penjaga gudang, ya waktu mereka itu banyak banget, tapi duitnya nggak ada. Ada lagi yang waktunya ini nggak ada, tapi duitnya banyak. Contohnya, orang-orang yang ada di jajaran top management. Seperti misalnya CAO, General Manager, Manager, Head of Divisi, ya. Nah, itu duitnya nggak masalah, duitnya ada. Tapi waktunya yang nggak ada. Nah, yang paling parah atau yang paling kasihan adalah karyawan yang waktunya nggak ada, duitnya juga nggak ada. Dua-duanya nggak ada. Nah, contohnya siapa? Contohnya adalah karyawan yang dari ke tahun ke tahun posisinya staff melulu. Tahun depan staff lagi. Tahun depannya lagi staff lagi. Ya sama gitu. Nggak naik-naik jabatan. Apalagi gajinya juga nggak naik-naik. Nah, padahal inflasi naik terus. Nah, jadi yang ada kehidupannya itu ya duitnya nggak ada, waktunya juga nggak ada. Waktunya juga habis. Nah, herannya adalah lebih banyak karyawan yang ada di posisi seperti ini, yaitu duitnya nggak ada, waktunya juga nggak ada. Nah, mereka nggak berani keluar dari zona nyaman yang sama sekali nggak menjanjikan masa depan yang lebih baik ini, ya. Nah, sebenarnya karyawan itu bisa loh punya waktu yang banyak dan punya duit yang banyak juga. Asal kita tahu strateginya atau caranya bagaimana. Nah, sebelum saya berikan strateginya, ya, saya izinkan saya untuk sharing dulu, ya, sharing pengalaman saya sebagai karyawan. Saya adalah mantan karyawan 20 tahun, background saya arsitek. Saya kerja di perusahaan interior di Jakarta, ya. Nah, seperti kebanyakan orang pada umumnya, saya bekerja dengan rajin, kerja dengan jujur. Terus saya juga mengalami yang namanya peningkatan karir. Ya, jadi 5 tahun setelah saya kerja di perusahaan ini, lalu karir saya meningkat, ya, dari staff menjadi supervisor. Kemudian setelah supervisor, saya naik lagi 3 tahun berikutnya ke koordinator project. Lalu setelah koordinator project, saya naik lagi ke manager, ya, project manager. Nah, dari situ akhirnya 10 tahun saya jadi project manager. Nah, rutinitas dan tenggat waktu yang ketat, ya, namanya proyek, ya. Proyek itu sudah ada schedule-nya. Misalnya bangun gedung 6 lantai dalam tempo 1,5 tahun harus selesai misalnya. Dulu sudah ada tenggat waktunya. Jadi deadline-nya itu sangat ketat dan bukan cuma satu proyek. Nah, sehingga waktu saya benar-benar habis. Untuk apa? Untuk ngurusin kerjaan kantor, ya. Nggak ada waktu untuk mikirin diri sendiri dah, ngurusin kerjaan kantor. Sabtu Minggu juga kadang lembur, namanya proyek Sabtu Minggu itu justru jam mahal, ya. Nah, tahu-tahu waktu itu berlalu dengan cepat. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ya, tahu-tahu udah 20 tahun gitu jadi karyawan. Saya bersyukur sih. Dengan menjadi karyawan saya belajar banyak, ya. Tadinya nggak ngerti cara kerja, ya, akhirnya saya ngerti cara kerja sama orang bagaimana, cara berinteraksi dengan orang gimana, cara yang namanya kerja sama tim bagaimana. Dulu saya nggak ngerti, ya. Terus saya juga belajar berbagai karakter orang, ya, di tempat kerja itu waktu jadi karyawan. Nah, namun setelah 20 tahun kerja, itu ada beberapa hal yang membuat saya jadi bertanya-tanya nih setelah 20 tahun, ya. Kenapa? Kenapa mindset saya nggak berkembang? Kok begini-begini terus dari tahun ke tahun? Saya lihat teman-teman saya yang sudah jadi pebisnis, pola pikirnya tuh beda gitu. Sama kita-kita yang jadi karyawan gitu. Ya, itu pertanyaan saya satu. Kenapa kok mindset saya nggak berkembang ya sebagai karyawan? Padahal sudah 20 tahun kerja. Itu satu. Kemudian saya tanya lagi, kenapa skill saya kok nggak nambah? Skillnya dari tahun-tahun gini aja. Keahlian apa yang saya miliki ya gitu aja. Excel, terus apalagi Microsoft Project, apalagi ya cuman seperti itulah. Nggak nambah yang lain keahliannya. Terus saya juga nanya, kenapa saya selalu kekurangan waktu? Kenapa saya selalu kesulitan gitu membagi waktu saya sendiri? Terus saya juga tanya, kenapa kenaikan gaji saya itu nggak sesuai sama kenaikan inflasi gitu? Akibatnya tabungan saya bukannya malah nambah tiap tahun, malah makin habis. Ya, karena apa? Kenaikan gajinya nggak sesuai dengan kenaikan inflasi. Terus
apa yang sebenarnya terjadi nih dengan tujuan hidup saya? Apa yang menjadi tujuan hidup saya itu saya nggak tahu. Ya, karena fokus saya satu, kerja, lakukan rutinitas terus ya. Jadi fokusnya itu mau untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan kantor ya itu. Nah, jadi saya baru bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan semua ini ketika saya keluar dari zona nyaman saya. Ketika saya jadi entrepreneur, saya baru bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, sebenarnya karyawan itu bisa loh punya waktu yang banyak dan punya duit yang banyak. Asal tahu strateginya. Nah, hari ini saya akan bagikan 5 strategi penting ya, 5 hal penting yang harus dimiliki karyawan kalau kita mau menjadi yang namanya milioner. Nah, sudah siap? Oke. Mulai ya. Yang pertama, hal apa yang perlu dimiliki? Yang pertama adalah miliki mindset milioner. Jadi kalau kita mau, ya kita sebagai karyawan, mau jadi milioner, pertama-tama yang harus kita benahi adalah mindset dulu, pola pikir. Karena semuanya terjadi akibat pikiran. Jadi ini otak pertamanya, ya ini pemicu awalnya. Jadi miliki mindset milioner. Mindset milioner itu artinya gimana? Artinya gini, Anda bisa punya penghasilan berapapun yang Anda inginkan. Kendali itu ada di tangan Anda. Jadi bukan tergantung pada kalau gaji kan ya, kalau kita karyawan gaji ya tergantung bos, iya nggak? Kalau udah ditentukan segitu ya segitu, kita nggak bisa mendapatkan lebih. Ya kalaupun kita lembur, ya dapatnya juga seberapa sih, dikit-dikit nambahnya, ya. Tapi kalau dengan menjadi entrepreneur, ya, kalau kita mau menjadi milioner itu punya kendali atas dirinya sendiri. Jadi dia bisa menentukan, oh saya mau income berapa, ini bisa. Ya, semua berawal dari sini, dari mindsetnya dulu. Nah, terus mindset milioner ini yang kedua apa? Dengan membangun aset, kita bisa menjadi kaya. Jadi bukan dengan cara kita aktif terus ya. Aktif itu artinya dengan menggunakan tenaga kita, menggunakan pikiran kita, dengan menggunakan fisik kita, waktu kita harus kerja terus aktif baru bisa make money. Bukan, artinya kita juga bisa make money. Walaupun kita sedang tidur, kita sedang jalan-jalan. Caranya bagaimana? Caranya kita dengan membangun lebih dulu aset. Nah, jadi pola pikirnya milioner itu membangun aset. Ya, itu. Nah, setelah mindsetnya benar, hal yang penting kedua untuk menjadi milioner adalah miliki habitnya, kebiasaannya. Nah, kebiasaan milioner ini apa? Kebiasaan milioner ini banyak nggak dilakukan oleh orang-orang biasa. Makanya kenapa yang jadi milioner cuma sedikit? Ya, karena kebiasaan-kebiasaan ini tidak dilakukan oleh orang-orang kebanyakan pada umumnya. Contohnya, milioner itu selalu belajar dan bertumbuh. Keep learning and keep growing. Ya, bahkan orang-orang hebat, mereka sudah menjadi miliarder pun, itu tetap belajar. Tetap berguru, tetap cari mentor. Ya. Nah, jadi investasi leher ke atas. Itu, ya, habit milioner. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya dengan cara yang paling sederhana. Kalau misalnya Anda suka baca buku, ya baca buku aja minimal 15 menit untuk mengupgrade skill, mengupgrade apa yang ada di kepala ini ya. Upgrade sesuatu yang baru, pengetahuan yang baru yang orang belum tahu, Anda sudah tahu duluan. Itu namanya mengupgrade, ya. Itu contohnya dengan baca buku 15 menit sehari atau belajar dari pengetahuan dari YouTube kan banyak tuh, tapi bukan nonton sinetron, bukan nonton film, bukan, tapi belajar dari banyak orang-orang hebat. Kalau Anda punya mentor panutan, nah Anda juga bisa belajar dari situ, ya. Banyak kita bisa belajar dari luar negeri juga. Nah, lalu kita juga bisa berteman dengan orang-orang sukses. Kalau kita mau sukses, bertemanlah dengan orang-orang sukses. Jangan berteman dengan orang-orang gagal. Kalau kita mau sukses, nanyanya ke orang sukses, bukan nanya ke orang gagal. Ya. Nah, jadi itu adalah habit kebiasaan milioner. Terus apalagi? Milioner itu suka sekali loh yang namanya bangun pagi. Nah, bangun pagi ini saya udah lakukan sekitar 2 tahun yang lalu. Dulu paling pagi itu saya bangun jam 6 pagi, baru bisa bangun. Ya itu pun dengan bantuan beker.
Nah, semenjak 2 tahun yang lalu, saya baca satu buku yang namanya Robin Sharma, ya. Jadi, keajaiban bisa muncul jam 5 pagi. Nah, dari situ saya mulai bangun tuh jam 5 pagi. Jadi, saya ikutin apa yang menjadi kebiasaan dari milioner. Terus apa yang dilakukan dong bangun pagi-pagi? Nah, yang dilakukan, kita hening, kita lakukan waktu hening. Ini kan suasananya tenang sekali kalau pagi-pagi. Nggak ada gangguan sama sekali, ya. Nah, kita bisa hening untuk apa? Untuk kita masuk ke dalam diri kita sendiri. Kurang lebih 10-15 menit, kita bisa tenangkan diri aja. Nggak usah mikir macam-macam, kita hening. Kita ucapkan rasa syukur, ya. Kita membayangkan, memvisualisasikan apa yang ingin kita capai dalam satu hari ini. Ya, nah setelah itu kita doa, setelah itu olahraga. Nah itu habis tuh waktunya 1 jam dan lebih produktif kalau kita awali hari dengan hal-hal yang seperti itu. Terus kebiasaan dari milioner lagi adalah keep massive action dan fokus. Kebanyakan orang nggak jadi milioner itu karena apa? Karena terlalu banyak yang dipikirin, terlalu banyak yang dilakukan. Jadi contohnya, mengerjakan bisnis aja satu belum jadi, udah kepikir nih, oh bisnis ini, maunya semuanya gitu. Mana bisa seperti itu? Ya, seorang milioner itu menjadi milioner karena dia awalnya fokus kepada satu bisnis dulu yang bisa menghasilkan sumber uang. Itu dulu. Nah, setelah ini jadi, dan ini stabil, dan ini semakin besar, baru masuk ke yang lain. Ya, jadi kita tinggal tiru aja pola kebiasaan dari milioner, massive action dan fokus. Jadi fokus itu artinya apa sih? Fokus itu artinya follow one course until success. Jadi ikuti satu kurs atau satu pembelajaran atau satu bisnis sampai menghasilkan. Baru kita move ke yang lain. Nah, terus kebiasaan atau habit dari milioner yang lainnya adalah commit on goal dan konsisten. Jadi kalau kita sudah tentukan tujuan atau destinasi yang akan kita capai itu apa, ya kita komit. Kita nggak usah rubah-rubah jadwalnya, nggak usah rubah-rubah goalnya. Kita komit akan pencapaian goal itu. Kalau misalnya goal kita banyak, ya tentukan aja dulu yang paling pengen kita capai. Karena kalau goalnya banyak, pasti effort atau usaha yang harus kita keluarkan untuk meraihnya jauh lebih besar lagi. Pertanyaannya, Anda siap nggak? Kalau belum siap dengan segala keterbatasan, ya satu aja dulu tentukan. Yang penting itu dulu tercapai. Ya, itu adalah habit dari milioner. Nah, poin ketiga yang penting setelah mindsetnya milioner, habitnya milioner, yang ketiga adalah miliki platform bisnis milioner juga. Artinya apa? Artinya Anda menjual sesuatu atau memasarkan sesuatu, produk itu yang laku, bukan yang murah. Produknya yang laku, yang menjadi kebutuhan banyak orang, yang repeat ordernya tinggi. Itu sudah pasti dicari banyak orang. Terus, yang infrastrukturnya global. Kenapa global? Karena sekarang eranya internet, eranya sosial media. Market kita bukan cuman Jakarta, bukan cuman Indonesia, tapi bisa seluruh dunia. Karena itu cari yang platform bisnisnya global. Terus cari yang platform bisnisnya juga punya funnel. Funnel adalah rangkaian sistem yang membuat kita bisa mendapatkan yang namanya passive income. Artinya income terus-menerus, walaupun kita sedang tidak bekerja. Karena apa? Karena funnel ini bekerja 24 jam untuk kita. Lalu harus meleverage yang namanya internet. Jadi jangan pakai acara bisnis konvensional lagi, harus pakai internet. Karena internet adalah satu keharusan di era ini. Nah, itu adalah miliki platform bisnis milioner, ya, yang ketiga. Nah, yang keempat adalah miliki skill milioner. Nah, apa itu skill milioner? Skill milioner adalah skill atau keahlian yang membuat Anda bisa dibayar tinggi. Jadi, Anda yang menentukan tarifnya, bukan orang yang menentukan tarifnya. Anda menentukan sendiri tarifnya karena Anda punya skill yang income-nya itu memang berbayaran tinggi. Ya, contohnya apa? Contohnya public speaking, terus copywriting, itu ilmu-ilmu mahal. Itu skill-skill mahal yang jarang orang kuasai. Kemudian skill apa lagi? Skill untuk personal branding, lalu skill untuk closing, skill untuk mendatangkan traffic.
ya, dari sosial media, itu skill-skill berbayaran mahal. Jadi Anda miliki itu adalah bekal untuk Anda. Ya, kalau Anda punya skill itu, walaupun sekarang Anda sebagai karyawan, bisa-bisa skill Anda ini dibayar lebih tinggi dibanding gaji Anda. Ya. Nah, yang terakhir, yang poin kelima adalah miliki mentor milioner. Apa maksudnya mentor milioner? Nah, mentor milioner, tadi saya udah katakan ya di awal bahwa kalau kita mau sukses, kita belajar dari orang sukses. Kalau kita mau jadi milioner, ya belajarnya dari milioner. Belajarnya dari orang yang sudah mencapai itu. Baru kita dapat serap semua ilmu-ilmunya, pengalaman-pengalaman dia. Nah, saya sangat bersyukur dengan bergabung ke komunitas Destu ini, saya memiliki mentor yang membimbing saya step by step. Sehingga apa? Sehingga setiap tahun itu saya naik selalu ke level yang lebih tinggi. Nah, hal ini dulu saya nggak kebayang waktu masih jadi karyawan. Ya, gimana saya bisa memiliki mentor yang bisa membimbing saya, gimana saya punya komunitas positif yang membuat saya bisa berkembang, bisa mengalami transformasi, dulu nggak kebayang sama sekali ya. Nah, sekarang Anda sudah tahu nih, dua masalah yang dihadapi karyawan, yaitu masalah uang sama masalah waktu. Nah, sekarang Anda juga udah tahu bagaimana cara atau strategi untuk bisa mendapatkan uang yang banyak dan waktu yang banyak. Nah, 5 strategi ini Anda bisa lakukan mulai dari sekarang. Anda bisa persiapkan mulai dari sekarang. Karena apa? Makin cepat Anda mulai, makin cepat Anda mewujudkan apapun yang menjadi impian terbesar Anda sebagai karyawan. Itu aja, semoga tips ini bermanfaat untuk Anda. Kalau Anda merasa, wah, oke juga nih buat di-share ke teman-teman, silahkan ya, supaya lebih banyak orang lagi menerima manfaatnya. Saya Christine Amalia, founder dari Karyawan Milioner. Sampai jumpa di Karyawan Milioner Tips berikutnya. Bye!